Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziadatus Saada dengan NIM P071311251117 ingin mempresentasikan kewarganegaraan dengan judul Negara dan Konstitusi. Perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitis yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami atau wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah, karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi lainnya. Unsur-unsur negara. Pertama, masyarakat atau rakyat sebagai individu yang mendiami dan berstatus sebagai warga di suatu negara. Wilayah atau teritorial sebagai tempat atau wilayah negara berdiri. Bentuk pemerintahan sebagai penguasa dan pihak yang memegang kekuasaan atas tanggung jawab keberlangsungan hidup warga negara. Pengakuan dari negara lain sebagai bukti bahwa negara tersebut terbentuk dan berdiri secara resmi dan legal. Pengertian konstitusi. Kata konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Perancis, yaitu constitution. Belanda menggunakan istilah grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar atau ground dari segala hukum bentuk organisasi yang pada umumnya berbentuk naskah yang sering disebut dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting yang dikeluarkan oleh kaisar atau raja yang digunakan secara luas dalam hukum konon untuk menandakan keputusan substitusi tertentu. Konstitusi memiliki tujuan yang berkaitan dengan berbagai lembaga kenegaraan dengan wewenang dengan tugasnya masing-masing, hubungan antar lembaga negara, hubungan antar lembaga negara atau pemerintah dengan warga negara atau rakyat, adanya jaminan atas hak asasi manusia. Hal lain sifatnya mendasar sesuai perkembangan zaman. Semakin banyak pasal yang terdapat pada suatu konstitusi tidak menjamin konstitusi tersebut baik. Hubungan negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara. Dasar negara membuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada UUD atau konstitusi, yang merupakan satu kesatuan utuh, di mana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dengan dasar negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Lahirnya konstitusi di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sejarahnya, UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggotakan 21 orang dan ditetapkan berdasarkan maklumat Gunsekan nomor 23 atau Mayan 2001.259. Badan ini menetapkan tim khusus yang bertugas menyesuaikan konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Konstitusi di Indonesia.
1. Konstitusi sebagai hukum dasar tertulis atau UUD. UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut sebagai pengatur mekanisme dan dasar dari sistem pemerintahan. 2. Konstitusi sebagai hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dari 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. 2. Undang-Undang Dasar RIS berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. 3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. 4. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dari 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. 5. UUD 1945 masa amandemen berlaku dari 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. 6. UUD 1945 amandemen berlaku dari 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Perubahan konstitusi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat satu pasal yang membahas tentang cara perubahan UUD 1945, yaitu pasal 37 yang berisi 1. Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir. 2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Kedua delegasi, yaitu delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO, sudah dapat persetujuan tentang suatu konstitusi, rencana konstitusi yang nanti akan kita tanda tangani dan sesudah itu akan diserahkan kepada delegasi Belanda. Saya tidak akan. Saudara Ketua, rapat yang terhormat, kami memberitahukan bahwa pekerjaan panitia bersama dari Republik dan BFO untuk merancang konstitusi sementara telah selesai. Maka konstitusi itu bersandar atas putusan-putusan dari Konferensi Inter-Indonesia dan atas pekerjaan panitia di sini. Maka dengan ini kami menyerahkan pekerjaan kita kepada sidang ini. Tuan Ketua, atas nama dari anggota-anggota redaksi komisi dari BFO yang diperintahkan untuk menyusun Undang-Undang Dasar dari Republik Indonesia Serikat, saya menyatakan bahwa di dalam tempo 1 bulan ini kami dengan delegasi Republik dapat menyelesaikan konsep Undang-Undang Dasar yang kami juga telah majukan kepada delegasi BFO dan delegasi BFO telah dapat menerimanya konsep Undang-Undang Dasar ini. Tuan Ketua, marilah saya bacakan piagam persetujuan. Ini bunyinya: piagam persetujuan antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal Bijeenkomst Federal Overleg tentang rencana Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada hari Sabtu, tanggal 29 bulan Oktober tahun 1949, kami, delegasi Republik Indonesia dan delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal Bijeenkomst Federal Overleg yang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen, setelah mempertimbangkan dan menyetujui pikiran-pikiran ketatanegaraan yang disusun oleh kedua panitia ketatanegaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheveningen dan 's-Gravenhage semenjak bulan Agustus sampai akhir bulan Oktober tahun 1949, dengan menjunjung tinggi segala putusan kebulatan yang diambil dalam konferensi Inter-Indonesia
dalam sidangnya di kota Yogyakarta dan Jakarta dalam bulan Juli dan Agustus 1949. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rencana Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami menyatakan bahwa kami menyetujui naskah Undang-Undang Dasar sementara berisi Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.